Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna dan kami tulis lahu bagi Nabi Musa fil alwahid di dalam lembaran-lembaran. Lembaran itu isinya adalah kitab Taurat. Itu dari sidr jannah, sidr surga, atau dari Zabarjud. Ada 7 atau 10 lembar. Min kulli syai'in dari segala sesuatu. Mau'idatan, tulis mau'idatan, nasihat atau tafsilan dan keterangan-keterangan di kulli syai'in bagi segala sesuatu. Fakhudha, maka ambillah alwah bikuwatin dengan kuat, maksudnya sungguh-sungguh. Wa'mur, dan perintahlah kaummu ya'khudhu, supaya mereka mengambil bi ahsaniha, mengamalkan bi ahsaniha dengan kebaikannya alwah, isinya alwah di kitab Taurat. Saurikum, aku bakal tunjukkan kepada kalian semuanya darul fasikin, kampungnya orang yang mendurhakai Allah, yang fasik-fasik semuanya, yaitu Fir'aun dan teman-temannya itu Mesir. Jadi setelah mereka itu dihancurkan, maka akhirnya diwarisi oleh Bani Israel, itu tempat mereka. Sa'asrifu, akan aku singkirkan an ayati, dari ayat-ayatku, alladzina yatakabbaruna, orang-orang yang bertakabur, yang sombong, fil ardi, di bumi, bighairil haqqi, tanpa kebenaran. Wa iyyara kulla ayatin, bila mana mereka melihat setiap ayat, la yu'minu biha, maka mereka tidak beriman kepada ayat itu. Wa iyyara sabilar rusdi, bila mana mereka melihat jalan kebenaran, jalan hidayah, la yattakhidhu sabila, mereka tidak mengambilnya sebagai jalan untuk dilalui. Wa iyyara sabilal ghayyi, bila mana mereka melihat jalan kesesatan, yattakhidhu sabila, malah mereka mengambilnya sebagai jalan untuk dilalui. Dalika, yang demikian itu disingkirkan dari ayat-ayatnya Allah. Bi annahum, sungguhnya mereka kadzabu, telah membohongkan bi ayatina, ayat-ayat kami. Wa kanu, dan adanya mereka anha, dari ayat kami, ghafilin, lalai. Jadi dengan demikian ya, orang itu kalau berbuat satu maksiat itu ya akan menggeret kepada maksiat berikutnya. Maka jangan meremehkan satu maksiat. Maka diceritakan hanya gara-gara orang itu tidak menjaga matanya, maka bisa hilang imannya. Dia itu seorang ulama, tidak menjaga matanya, dia melihat seorang wanita, maka langsung dia terkesima, terpana melihat wanita itu. Maka dia pengen menikahinya. Ternyata orang Nasrani. Sedangkan bapaknya mengatakan, kalau kamu enggak masuk Nasrani, ya aku enggak akan menikahkan anakku denganmu. Akhirnya masuk Nasrani. Nah. Jadi hanya gara-gara meremehkan satu maksiat. Maka hati-hati. Walaupun kecil, tapi itu bisa menggeret perkara yang besar. Walladzina, dan orang-orang kadzabu, yang membohongkan bi ayatina, ayat-ayat kami, wa liqa'il akhirati, dan membohongkan akhirat, habitat, batal a'maluhum, amalan mereka. Mereka semuanya amalannya tidak dikasih pahala oleh Allah Ta'ala, dibatalkan, dah dihapus. Hal yudzauna, tidaklah mereka dibalas
illa ma kanu ya'malun, kecuali amalan yang adanya mereka mereka dulu mengamalkannya. Mereka membohongkan, tidak mau beriman, mereka bermaksiat, tidak mau amal atau tidak mau amal perintah dan tidak mau meninggalkan larangan. Makanya akan dibalas seperti itu. Wattakhadha, dan telah mengambil kaum Musa, kaumnya Nabi Musa, min ba'dihi, setelahnya Nabi Musa, min khulihim, dari perhiasan-perhiasan mereka. Jadi mereka kaumnya Nabi Musa itu meminjam perhiasan kepada kaumnya Fir'aun. Akhirnya ke bawah, masih dibawa oleh mereka sampai itu. Kemudian mereka kumpulkan itu perhiasan-perhiasan itu, mengambil ijlan, yaitu sapi, patung sapi yang dibuat oleh Samiri. Jasadan, yaitu jasad, lahu bagi patung itu, khuwarun, suara sapi, mbek, kok mbek, sampai ngwah itu. Jadi sapi itu dibuat oleh Samiri. Kemudian oleh Samiri, mulutnya sapi itu diisi sama tanah bekas pijakan kudanya malaikat Jibril. Jadi Samiri ini adalah seorang anak yang dulunya itu yang memelihara malaikat Jibril, yang merawat malaikat Jibril. Dia ini anak zina, kemudian dibawa ke gunung oleh ibunya, ditinggal di gunung itu saja. Akhirnya sama Allah suruh merawat malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril datang memberi minum Samiri itu dengan jempolnya malaikat Jibril itu, dikasih jarinya itu, terus dia minum dari jarinya, minum susu dari jarinya malaikat Jibril. Tapi tumbuh menjadi orang munafik malahan. Jadi orang munafik. Maka dia sudah hafal itu, ini malaikat Jibril, ini bekas-bekasnya. Nah, ketika tenggelamnya Fir'aun itu, dia melihat, lah ini kok bekasnya kudanya malaikat Jibril ini. Maka bekasnya itu tanahnya diambili, disimpan sama dia itu. Dia faham, karena setiap diinjek oleh kudanya malaikat Jibril, maka tanahnya itu langsung subur, tumbuh hijau itu. Diambil. Ya, itu dimasukkan di mulutnya sapi ini sehingga sapinya ada suaranya wah itu. Alam yarau. Ya kan mereka bahkan ini namanya Samiri itu mengatakan ini loh Tuhannya Musa, sama dia lupa. Alam yarau, apakah tidak mereka tidak melihat? Anau, sungguhnya sapi itu la yukallimuhum, tidak mengajak bicara mereka, wala yahdim, dan tidak memberi hidayah mereka, tidak memberi petunjuk mereka sabilan kepada jalan yang benar. Ittakhaduhu, mereka akhirnya mengambil sapi itu sebagai Tuhan. Bahkan dan adanya mereka zalimin, sama zalim. Walau masuk kita, dan ketika telah jatuh fi aidihim, di dalam tangan-tangan mereka, rasa apa itu penyesalan, warau, dan mereka melihat annahum, sungguhnya mereka qad dalu, telah tersesat. Qalu, maka mereka berkata, la illam yarhamna rabbuna, kalau Tuhan kami tidak mengasihani kami, wa yaghfir lana, dan mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, tentu saja kami sungguh-sungguh akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Akhirnya tobat. Ini kan bagaimana orang itu mudahnya tersesat ya. Mudah sekali orang itu tersesat. Kalau Allah sudah tegakan, ya langsung orang itu tersesat begitu saja. Padahal masih ditunggu nabinya masih ada, hanya ditinggal pergi saja lah. Tinggal pergi 40 hari, pulang-pulang sama nyembah berhala ya.
Maka jangan meremehkan seorang itu dengan kumpulan dengan orang yang tidak baik. Ya gara-gara kumpulan sama Samiri itu orang munafik, orang yang tidak soleh. Ini juga pelajaran juga, kalau orang itu harus menjadi orang soleh, walaupun dia ini dipelihara oleh musuhnya Allah yaitu Fir'aun, maka ya jadi orang soleh saja seperti Nabi Musa. Kalau orang itu sudah ditakdir oleh Allah jadi orang munafik, jadi orang ahli maksiat, walaupun dipelihara oleh malaikat Jibril ya bangga aja, itu malah jadi pimpinannya orang munafik. Kalau sudah begitu gimana guys? Dalam kondisi ini hanya kita bisa roja dan khauf, mengharap rahmatnya Allah dan takut jangan sampai kita ini ditakdir jadi orang yang tidak baik. Ya minta kepada Allah itu seperti doa itu, nisfu Sa'ban, ya Allah kalau engkau tulis aku ini celaka, maka engkau hapus, tulislah aku dari orang beruntung gitu loh Gusti, ya gitu loh. Tapi kalau kamu sudah bisa ngomong seperti itu, doa seperti itu, ya kelihatannya ya itu memang takdirmu akan jadi orang beruntung. Ada orang yang gayanya itu ya iman dengan takdir. Aku iman dengan takdir, tak diem saja biar takdirnya kemana. Sudah genah takdirnya kamu. Ya takdirnya nggak mau amal, diem saja, itu mau kemana itu ya, genah. Jadi justru orang itu kalau iman sama takdir itu bukan berarti terus meninggalkan amal. Justru ketika iman sama takdir itulah dia itu beramal mengharapkan takdirku jadi baik. Takdirku ini baik. Sebaliknya, kalau orang itu iman salah di dalam mengimani takdir, maka malah jadi bubrah. Ya. Ini sudah nggak ngerti apa takdirku ini. Kalau begitu tak diam saja, nggak ada gunanya aku ini amal. Loh kok nggak ada gunanya? Amal itu alamat kamu takdirnya kemana. Sejak dulu Samiri itu yang ngengkel sama Nabi Musa itu. Ada aja yang dibuat itu. Akhirnya jadinya kayak Samiri itu. Ya, Abdullah ibnu Ubay ibnu Salal itu ya pimpinannya orang-orang munafik. Tapi anaknya jadi orang soleh. Anak jadi orang soleh. Tapi dasar dia ini selalu musuhi baginda Nabi. Selalu musuhi baginda Nabi. Makanya dan tidak ada usaha, ya karena hakikatnya ya sudah ditakdir sama Gusti Allah begitu. Tapi kalau kita ini dalam hati ada rasa pengen jadi orang soleh, pengen jadi orang yang taat kepada Allah dan utusannya Allah, ya insya Allah ya takdir kita seperti itu. Orang yang buruk-buruk itu nggak ada kalau dalam hatinya itu pengen baik, ini nggak ada. Kalau kita sudah dikasih pengen baik itu ya semoga aja kita jadi orang baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna sayyidina Muhammad wa alif baina qulubina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.